Salam sehat alami bersama saya, Rahmat Pristiwayono. Di video kali ini, saya akan sharing topik menarik, yakni lindungi darahmu dari darah biru. Darah biru di sini bukan dalam artian darah ningrat loh ya teman-teman, tapi ini merupakan sebuah akronim. Biru di sini adalah, B-nya adalah bergerombol, I adalah iritasi pembuluh darah, R radikal bebas, U usaha perubahan DNA. Di mana 4 kondisi ini sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita. Baik, mari kita bahas satu persatu. Darah bergerombol adalah kondisi di mana sel-sel darah merah yang membawa nutrisi mengalami pelengketan satu dengan yang lainnya. Seharusnya darah yang sehat mereka terpencar dan mengalir secara lancar di jalur pembuluh darah. Penggerombolan ini terjadi saat metabolisme tubuh seseorang tidak berjalan dengan baik, dan ini akan berdampak pada banyak hal. Pertama, jantung akan memompa lebih keras dan tentu ini akan memperberat kerjanya. Kedua, suplai nutrisi ke otak juga akan mengalami perlambatan, sehingga akan berpengaruh pada saat kita berpikir, sehingga menjadi lelet dan juga mudah mengantuk. Tiga, liver dan pankreas juga bekerja semakin berat dalam memproduksi insulin lebih banyak dan glutathione sebagai antioksidan alami tubuh. Paru-paru, lambung, dan organ lainnya pun akan kena imbas karena suplai energi yang berkurang. Bahkan, sel-sel tulang akan banyak mengalami kematian karena nutrisi sel tidak sanggup melewati kapiler darah yang berukuran sangat kecil karena penggerombolan ini. Dan yang lebih parah nih teman-teman, kondisi penggerombolan ini jika terus dibiarkan akan berdampak pada pembakaran tidak sempurna dalam darah dan menjadi radikal bebas yang bisa mengacaukan DNA kita. Oke, jadi potensi penyakit yang ditimbulkan itu bisa buahnya seperti hipertensi, kolesterol, jantung koroner, kemudian asam urat karena banyak kematian sel yang kelaparan, kemudian stroke akibat penyumbatan pembuluh darah ke otak, diabetes karena terjadi resistensi insulin karena timbunan lemak gitu ya. Kemudian masalah tulang seperti osteoporosis, osteoartritis hingga saraf kejepit atau HNP. Juga bisa berakibat ke sel abnormal seperti lipoma, miom, kanker dan tumor serta autoimun. Wah, banyak sekali ya masalah yang awalnya sepele bisa jadi runyam jika dibiarkan. Sahabat bisa cek profil darah kita menggerombol atau tidak dengan tes LBA. Nanti akan kita dapatkan gambaran di mikroskop apakah sel-sel terpencar atau malah bergerombol alias ngerumpi. Nah, sebenarnya tanpa tes pun tubuh kita sudah memberikan sinyal atau tanda-tanda teman-teman. Seperti jika kita sering capek-capek, kemudian sering pusing, pundak seperti memikul beban hidup yang berat, atau ketika kita gampang lemas dan bad mood. Jadi, perhatikan bahasa rasa dari tubuh kita ya. Jangan sampai terlambat hingga jadi penyakit yang ganas seperti di atas. Baik, kita lanjut dengan huruf I, yakni iritasi pembuluh darah. Penggerombolan darah yang terjadi juga diikuti dengan tumpukan gula, lemak, dan kolesterol dari makanan yang kita makan. Jika mereka tidak segera dimakan sel dan dibakar menjadi energi sel atau ATP, maka mereka bisa menjadi bertemu dengan oksigen di darah dan terjadi pembakaran yang tidak seharusnya terjadi di pembuluh darah. Istilah kerennya teroksidasi teman-teman. Saat terjadi hal demikian, maka akan terjadi iritasi atau peradangan di dinding pembuluh darah. Hal ini akan memberikan sinyal ke sistem imun kita, sehingga makrofag sebagai salah satu tentara imun kita akan datang dan menangkapnya alias memakannya. Namun, dia tidak bisa mencerna, hanya ditampung di perutnya dan menempel pada dinding pembuluh darah dan menjadi plak hingga ada bala bantuan datang. Plak ini juga otomatis akan semakin menyempitkan pembuluh darah ya, dan ini sangat berbahaya. Lanjut ya teman-teman, reaksi oksidasi parsial dalam darah ini sebagai pencetus radikal bebas yang merupakan zat berbahaya dalam tubuh yang bisa mempengaruhi DNA kita. Karena DNA adalah cetak biru yang menjamin sel baru sama dengan sel induk saat pembelahan sel terjadi pada regenerasi sel, perubahannya akan menyebabkan salah perintah dan menjadi sel yang berbeda atau yang biasa disebut sel abnormal.
Dan macamnya ada banyak, ada kista, miom, endometriosis, tumor, lupus, kanker, bahkan sekecil keloid maupun kutil ini juga termasuk sel abnormal loh guys. Jadi jangan anggap sepele, karena hal itu jika dibiarkan bisa merambat kemana-mana. Nah, sebenarnya faktor penyebab alias pemicu sel abnormal bukan hanya dari radikal bebas dalam darah akibat lemak makanan kita loh, tapi bisa dari logam berat, dari kosmetik, pewarna makanan, maupun perasa sintetis seperti rasa-rasa yang pernah ada. Atau bisa juga dari racun, polusi udara, maupun sinar UV atau sinar X ketika kita rongsen. Dan tentu kita tidak bisa menghindari sama sekali hal-hal sepele ini, sehingga tubuh kita butuh perlindungan atau proteksi. Antioksidan alami dari organ hati kita tidak mampu bertahan dengan gaya hidup zaman sekarang. Oleh karenanya, konsep Carnus membuatkan formulasi nutrisi perlindungan darah dan DNA bernama Algati. Ini bukan obat maupun pula jamu ya teman-teman, tapi nutrisi seluler alias makanan yang ukurannya siap diserap oleh sel tubuh kita. Minuman ini sangat tinggi antioksidan karena dari teh hijau matcha dan dikombinasi dengan kolagen halal dari tulang sapi yang merupakan protein yang dibutuhkan untuk jaringan ikat organ dalam kita. Serta dipekaya dengan vitamin dan mineral dari bunga rosella. Yang luar biasa dan menjadikan Algati berbeda dengan teh hijau lainnya adalah kombinasi tanin teh hijau dan kolagen bereaksi membentuk ikatan kompleks. Jika antioksidan tugasnya menetralisir radikal bebas, maka ikatan kompleks lebih canggih lagi teman-teman. Dia mampu menangkap inisiator pencetus reaksi oksidasi parsial dalam darah yang melahirkan radikal bebas. Dengan bahasa sederhananya, menangkap provokatornya, sehingga tidak terjadi lagi proses pembentukan radikal bebas. Jadi menyelesaikan akar masalahnya. Dan Algati ini banyak sekali manfaatnya ya, mulai dari mencegah penggerombolan darah sehingga menjadi lancar, bisa melindungi darah dan DNA, meningkatkan imunitas tubuh, menangkap radikal bebas, peroksida, logam berat, dan racun, serta membantu mencegah dan menangani penyakit degeneratif dan sel abnormal. Juga tentunya sebagai booster energi tubuh kita. Karena kemasan saset nih teman-teman, cara membuatnya juga sangat mudah. Tinggal kita buka aja satu saset Algati, tuang ke dalam gelas, larutkan dengan air hangat atau dingin sesuai selera, aduk hingga rata, Algati siap dinikmati. Jadi, Algati bisa diminum dengan air hangat, bisa juga air dingin loh. Seger loh teman-teman. Oke, itu saja presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ke siapa saja agar manfaatnya bisa lebih luas ya teman-teman. Terima kasih.